Halo pemirsa Bangki TV, saya Alfia hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan. Menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Berikut sejumlah berita utama hari ini dalam Rembang Sepekan. Kasus pembunuhan remaja menggegerkan warga Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Seorang remaja ditemukan tewas terkubur di area perkebunan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Peristiwa ini menimpa remaja berinisial DMF, 16 tahun, warga Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur dangkal di kebun wilayah Desa Gandri Rojo, Kecamatan Sedan. Penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan warga terhadap gundukan tanah yang mengeluarkan bau menyengat. Setelah diperiksa, korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan kepala tertutup kaus. Polisi mengungkap, sebelum kejadian korban sempat bertemu pelaku dan mengonsumsi minuman keras bersama di lokasi kejadian. Saat itulah pelaku muncul niat untuk menghabisi korban. Korban kemudian dicekik, dijerat menggunakan tali kolor celana, dan dipukul dengan benda tumpul hingga meninggal dunia. Setelah membunuh, pelaku sempat menyembunyikan jasad korban, lalu kembali ke lokasi keesokan harinya untuk menguburnya menggunakan cangkul. Motif pembunuhan diduga karena pelaku terlilit utang dan ingin menguasai sepeda motor yang dibawa korban. Motifnya karena faktor ekonomi, yang bersangkutan mengaku terlilit banyak utang. Detailnya nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut secara detail. Ada fakta yang menggambarkan bahwasanya sepeda motor yang dikuasai dari korban itu milik saksi inisial B. Setelah pelaku berhasil menguasai sepeda motor tersebut menurut keterangannya digadaikan ke orang lain. Senilai kurang lebih 4 juta sekian. Dari setelah orang yang menerima gade itu menerima informasi bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana, akhirnya dia secara kooperatif menyerahkan ke kami. Sepeda motor saat ini sudah kami amankan. Dan pada awalnya sepeda motor tersebut berwarna merah, namun oleh pelaku diubah menjadi warna hitam. Pelaku kini telah diamankan polisi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap detail lebih lanjut. Dari Rembang, Tim Liputan Bangki TV melaporkan. Puluhan siswa sekolah dasar di Balong Mulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi susu dari program makan bergizi gratis saat peringatan Hari Kartini. Peristiwa ini terjadi di SDN Balong Mulyo, Kecamatan Kragan, Rembang, di mana sebanyak 22 siswa harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Para siswa mengeluhkan gejala seperti mual, muntah, sakit perut, hingga pusing setelah mengonsumsi menu dari program makan bergizi gratis atau MBG. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyebut, berdasarkan informasi dari sekolah, siswa belum sempat mengonsumsi seluruh menu MBG dan baru meminum susu saat gejala muncul. Sementara itu, kondisi susu yang diberikan diklaim masih dalam batas aman dan belum melewati masa kadaluarsa. Hingga kini, penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan melalui uji sampel makanan dan muntahan siswa. Jadi info dari sekolahan itu baru minum susu, jadi belum sampai makan. Setelah minum susu
terus ada yang ngeluh, ada yang katanya mual, ada yang muntah, dibawa ke puskesmas. Cuma kita belum tahu penyebabnya apa ya, soalnya dari puskesmas belum memberi kita penjelasan secara detail, karena memang uji sampel untuk muntah, uji sampel untuk makanan masih diteliti. Jadi kita juga menunggu kepastian dari puskesmas apa penyebab. Jadi saya terangkan ini anak-anak belum sempat makan, itu habis jalan-jalan langsung pada minum susu. Jadi belum sempat makan, dari susunya aja. Itu susu dari MPPG ya? Iya, susu dari kita. Kalau kondisi susunya masih layak konsumsi? Susu masih expired, masih lama. Masih November 2026 atau 2028, masih lama. Dari total 22 siswa yang dirawat, seluruhnya sudah diperbolehkan pulang. Pihak terkait masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan ini. Dari Kragan, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus Plesiran pakai gini. setiap Sabtu Tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat nggak respon, eksklusif di penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun Minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit. Anda masih bersama kami pemirsa di Rembang Sepekan. Berita berikutnya. Penemuan mobil misterius di hutan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Kendaraan tersebut ternyata terkait aksi komplotan pencurian yang sempat melawan petugas. Polisi mengungkap mobil jenis Toyota Innova Reborn yang ditemukan di hutan Desa Candimulyo, Kecamatan Sedan, diduga digunakan komplotan pencuri mesin traktor lintas daerah. Sebelumnya, tim Resmo Polres Rembang telah membuntuti kendaraan tersebut sejak siang hingga malam hari, setelah mengantongi identitas kelompok pelaku. Saat hendak dilakukan penangkapan di wilayah Pamotan, pelaku justru melawan dengan menabrakkan mobil ke arah kendaraan polisi.
Usai insiden tersebut, pelaku melarikan diri ke arah Kecamatan Sedan dan meninggalkan mobil dalam kondisi terkunci di area hutan. Polisi menduga terdapat 3 orang dalam kendaraan itu yang kemudian kabur ke dalam hutan saat situasi terdesak. Dari hasil penyelidikan, mobil tersebut diketahui berasal dari Jawa Timur dan diduga merupakan kendaraan rental yang digunakan para pelaku untuk beraksi. Sampai saat ini terjadi beberapa kali TKP pencurian mesin pertanian berupa traktor. Setelah itu dari tim Resmob kami melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan akhirnya memperoleh identitas seseorang dan kelompok yang diduga melakukan tindakan tersebut, melakukan pencurian tersebut. Akhirnya pada tanggal 13 April tahun 2026, kelompok tersebut termonitor masuk wilayah Kabupaten Rembang melalui Kecamatan Saleh. Dari informasi tersebut, akhirnya tim Resmob kami melakukan pembuntutan dan melakukan pengejaran dengan kurun waktu dari jam 1 siang sampai malam hari. Pada saat kita melakukan pembuntutan, kita sengaja untuk menunggu pelaku tersebut berhenti ataupun kembali melakukan tindak pidana pencurian. Namun di tengah perjalanan pada saat kita melakukan pembuntutan, mereka sempat menghilangkan identitas kendaraan dengan cara mengganti plat nomor kendaraan dan memasang stiker di bagian belakang kendaraan. Kendaraan yang dipakai oleh para pelaku yaitu Innova Reborn warna hitam. Kemudian di jam 18.30 sekira setelah maghrib, pelaku termonitor di daerah Pamotan. Kemudian tim Resmob kita akan melakukan penangkapan di situ. Namun si pelaku langsung tancap gas dengan menabrakkan kendaraan ke kendaraan petugas kami. Akhirnya mereka menancap gas ke arah Kecamatan Sedan. Dan pada akhirnya mereka mencari jalan dan meninggalkan kendaraannya di Kecamatan Sedan tersebut. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Komplotan ini diduga telah beraksi di sejumlah wilayah di Rembang dan dikenal sebagai spesialis pencurian mesin traktor lintas provinsi. Dari Sedan, tim liputan Bangki TV melaporkan. Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kini layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. R. Sutresno Rembang semakin mudah diakses, termasuk pada sore hari. RSUD Dr. R. Sutresno Rembang mulai menghadirkan layanan poliklinik sore untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Layanan ini ditujukan bagi warga yang tidak sempat berobat di pagi hingga siang hari karena kesibukan kerja maupun aktivitas lainnya. Tanggapan saya, alhamdulillah ini luar biasa karena pelayanan rumah sakit bisa lebih maksimal. Harapan saya karena poli sore ini baru dibuka 2 atau 3 spesialis. Oh, ada banyak 7 sudah. Oh, 7 spesialis. Harapan saya lebih banyak lagi dok. Biar pasien-pasien terutama yang sepuh-sepuh atau rumahnya jauh, orang kecelek ke sini. Oke, gitu. Ada lagi di Rembang karena memang rumah sakit sekarang itu persaingan sehat, terutama di Kabupaten Rembang. Dengan adanya KSH, saya harap kualitas dan kuantitas rumah sakit kabupaten bisa ditingkatkan karena itu membuat semangat
buat RSUD khususnya agar bisa berguna. Yang sebelum-sebelumnya ada keluhan-keluhan dari masyarakat, saran kritik, saya harap itu bisa diperhatikan, bukan hanya sebagai isi kotak aduan saja. Adapun sejumlah poli yang sudah tersedia pada layanan sore hari, antara lain poli penyakit dalam, bedah, saraf, dan jiwa. Sementara itu, layanan poli jantung dan kandungan juga direncanakan segera menyusul untuk memperluas jenis pelayanan yang tersedia. Jam pendaftaran dibuka mulai pukul 12.00 hingga 17.30 WIB. Sedangkan pelayanan dokter berlangsung dari pukul 13.00 sampai 18.00 WIB. Kehadiran poli sore ini diharapkan mampu mengurai antrean pasien yang selama ini menumpuk pada pagi hari sekaligus memberikan fleksibilitas waktu berobat. Kita akan memperbaiki, namanya keluhan masyarakat pasti ada kekurangannya. Kita tiap hari, tiap bulan memperbaiki kekurangan kami. Bentar lagi kami juga akan mempunyai bedah saraf. Ini sudah disiapkan mejanya. Bedah saraf ini akan aspirasi masyarakat yang tidak mempunyai sering operasi kepala di luar. Dan paling bersih lagi, cat lab kita akan nanti akan di ACC BPJS. Ada bedah saraf, ada cat lab, mungkin insya Allah lengkap semuanya. Apa yang kurang akan kita lengkapi semuanya. Masyarakat menyambut positif layanan ini karena dinilai memudahkan akses kesehatan tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Kedepan, RSUD Rembang berencana terus menambah layanan agar kebutuhan kesehatan warga dapat terpenuhi secara optimal. Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus Pelesiran pakai gini. setiap Sabtu Tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun Minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. Anda masih bersama kami pemirsa di Rembang Sepekan. Berita berikutnya. Polisi kini memburu pelaku penipuan dengan modus transfer fiktif yang merugikan sebuah konter handphone di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah hingga jutaan rupiah. Kasus penipuan ini terjadi di sebuah konter ponsel di wilayah Kecamatan Sarang, Rembang.
Dua pelaku berpura-pura membeli handphone sebelum akhirnya menjalankan aksinya. Pelaku sempat memilih 2 unit ponsel dengan total harga mencapai 6 juta lebih, lalu melakukan pembayaran menggunakan metode scan kris. Namun, bukannya melakukan transaksi sebenarnya, pelaku hanya menunjukkan bukti transfer yang diduga palsu kepada penjaga konter. Setelah korban lengah, kedua pelaku langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil, membawa barang tanpa pembayaran sah. Korban baru menyadari tertipu setelah mengecek rekening dan tidak menemukan dana masuk. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 6,6 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Petugas kini tengah melakukan penyelidikan dan memburu pelaku dengan mengantongi rekaman CCTV serta identitas kendaraan yang digunakan. Pada tanggal 7 April, hari Selasa sekira pukul 16.42, lokasi di sarang seluler yang berada di Desa Sarang Meduro, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, datang 2 orang laki-laki dewasa yang bermaksud untuk membeli handphone di konter tersebut. Kemudian setelah melakukan beberapa diskusi antara pembeli dan penjual, akhirnya diputuskan untuk membeli 2 buah handphone yang dimaksud. Setelah barang diberikan oleh si penjual, kemudian 2 orang pelaku ini akan melakukan pembayaran. Yang pertama, pelaku menawarkan untuk dilakukan pembayaran melalui kartu kredit, namun karena ada tambahan biaya, akhirnya mereka memilih untuk membayar menggunakan kris, metode pembayaran melalui kris. Kemudian si pelaku menunjukkan bukti pembayaran dan 2 orang pelaku akhirnya meninggalkan dari konter tersebut. Setelah dicek oleh si penjual atau korban, dana yang ditransfer atau disetorkan ternyata tidak masuk ke rekening penjual. Maka dari itu pada hari tersebut si penjual akhirnya melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sarang dengan jumlah kerugian senilai Rp6.600.000 atas penjualan 2 buah handphone. Kemudian tindakan yang kita lakukan yaitu Polsek Sarang telah melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan identitas pelaku, dan kami dari Satreskrim juga membantu membackup dari Polsek Sarang untuk menangkap dan mengejar kedua pelaku tersebut. Polisi mengimbau para pelaku usaha khususnya pemilik konter handphone untuk lebih waspada terhadap modus transfer fiktif. Masyarakat diminta memastikan dana benar-benar masuk sebelum menyerahkan barang guna menghindari kejadian serupa. Dari Sarang, tim liputan Bangki TV melaporkan. Demikian rangkaian berita hari ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami. Saya Alvia, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.